Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok J, akuntansi keuangan menengah 2 kelas E, akan mempresentasikan tentang tugas minggu ke-12, yaitu Accounting Change and Error Analysis. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok J. Yang pertama, saya sendiri, Sevilla Della Rosa dengan NPM Mahir 124. Kemudian ada Lianda Nandia Putri dengan NPM Mahir 134. Kemudian ada Andrea Maharani Putri dengan NPM Mahir 201. Kemudian ada Oktivani Sisilia dengan NPM Mahir 202. Baik, masuk pada pembahasan yang pertama. Di sini ada perubahan akuntansi. Nah, IASB telah menetapkan kerangka pelaporan yang melibatkan dua jenis perubahan akuntansi. Yang pertama adalah perubahan kebijakan akuntansi, yang kedua adalah perubahan estimasi akuntansi, dan opsi yang ketiga adalah kesalahan dalam laporan keuangan. Nah, meskipun opsi ketiga ini tidak diklasifikasikan sebagai perubahan akuntansi. Nah, perubahan kebijakan akuntansi sendiri melibatkan perubahan dari satu kebijakan akuntansi yang berlaku ke kebijakan akuntansi lainnya. Ada tiga pendekatan yang mungkin untuk melaporkan perubahan kebijakan akuntansi. Yang pertama adalah melaporkan perubahan saat ini, yang kedua adalah melaporkan perubahan secara retrospektif, dan yang ketiga adalah melaporkan perubahan secara prospektif atau di masa mendatang. Kemudian pada pendekatan perubahan akuntansi retrospektif, jadi ASP itu mengharuskan perusahaan untuk menggunakan pendekatan retrospektif. Mengapa demikian? Karena pendekatan ini memberikan informasi yang lebih berguna bagi pengguna laporan keuangan dibandingkan pendekatan efek kumulatif atau prospektif. Yang pertama adalah perubahan akuntansi retrospektif, kontrak jangka panjang. Kemudian ada melaporkan perubahan kebijakan. Jadi pengguna laporan keuangan menginginkan informasi yang konsisten dari satu periode ke periode berikutnya. Konsistensi tersebut memastikan kegunaan laporan keuangan. Kemudian yang ketiga adalah penyusunan laba ditahan. Nah, salah satu persyaratan pengungkapan adalah menunjukkan dampak kumulatif dari perubahan tersebut pada laba ditahan, dimulai dengan periode paling awal yang disajikan. Kemudian yang keempat adalah perubahan akuntansi retrospektif atau metode persediaan. Baik, saya akan menjelaskan terkait perubahan akuntansi. Jadi, perubahan kebijakan akuntansi itu melibatkan penerapan kebijakan baru yang memberikan informasi lebih relevan atau sesuai dengan standar baru. Nah, contohnya itu ada perubahan metode penilaian persediaan. Nah, di perubahan akuntansi ini ada dua jenis pelaporan. Yang pertama yaitu retrospektif, di mana ini tuh mengubah laporan keuangan sebelumnya agar sesuai dengan kebijakan baru. Yang kedua yaitu ada prospektif, di mana ini tuh menerapkan kebijakan baru mulai dari periode berjalan tanpa mengubah laporan sebelumnya. Contohnya itu ada perusahaan yang mengubah metode akuntansi kontrak jangka panjang dari metode pemulihan biaya menjadi metode persentase penyelesaian. Selanjutnya, kita akan membahas terkait koreksi kesalahan. Jadi, koreksi kesalahan itu definisinya perbaikan atas kesalahan laporan keuangan sebelumnya, seperti kesalahan matematika atau penerapan kebijakan yang salah. Kemudian, pada koreksi kesalahan ini, pelaporannya itu dilakukan secara retrospektif dengan menyajikan kembali laporan yang telah diterbitkan. Selanjutnya, kita membahas terkait perubahan estimasi akuntansi. Jadi, definisinya sendiri yaitu perubahan estimasi itu akibat informasi baru, seperti masa manfaat aset tetap atau estimasi beban penyusutan. Nah, untuk pelaporannya sendiri dilakukan secara prospektif, artinya hanya mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan dan seterusnya. Next, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dampak pada laporan keuangan. Jadi, perubahan retrospektif ini memastikan keterbandingan laporan keuangan dari satu periode ke periode lainnya. Kemudian, perubahan prospektif ini itu mempermudah penerapan tetapi tidak memberikan perbandingan yang ideal. Selanjutnya, kita akan membahas terkait ketidakpraktisan retrospektif. Jadi, retrospektif ini dianggap tidak praktis jika yang pertama yaitu informasi periode sebelumnya tidak tersedia. Yang kedua yaitu penentuan dampak. Penentuan dampaknya itu memerlukan estimasi yang signifikan dan tidak dapat diverifikasi secara objektif. Nah, jadi jika retrospektif ini tidak efektif atau tidak praktif, maka perusahaan itu harus menggunakan pendekatan prospektif seperti itu.
Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis kesalahan akuntansi. Yang pertama adalah kesalahan kebijakan akuntansi, yaitu kesalahan yang terjadi ketika perusahaan menggunakan kebijakan yang tidak sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Perubahan ke kebijakan yang diterima dilakukan dengan metode retrospektif, yaitu menyusun ulang laporan keuangan sebelumnya. Lalu yang kedua adalah kesalahan matematis, yaitu kesalahan hitung yang muncul akibat adanya kesalahan dalam penjumlahan, pengurangan, atau perhitungan lainnya yang mempengaruhi angka dalam laporan keuangan. Contohnya adalah salah menghitung total inventories atau pengeluaran. Lalu yang ketiga adalah perubahan estimasi, yaitu perubahan yang terjadi karena estimasi awal didasarkan pada informasi yang tidak akurat atau asumsi yang salah. Perubahan ini biasanya melibatkan item seperti umur manfaat aset, nilai hisa, atau cadangan kerugian piutang. Lalu yang keempat adalah kelalaian akuntansi, yaitu kesalahan yang meliputi lupa mencatat atau menunda pengakuan pendapatan atau beban tertentu yang sudah terjadi. Misalnya pendapatan yang diterima tapi belum diakui. Lalu yang kelima adalah kesalahan klasifikasi, yaitu kesalahan yang terjadi ketika item salah diklasifikasikan dalam laporan keuangan, seperti mencatat aset sebagai beban atau mencatat kewajiban sebagai ekuitas. Lalu yang keenam adalah kesalahan neraca keuangan, yaitu kesalahan yang khusus mempengaruhi penyajian aset, kewajiban, atau ekuitas tanpa menyentuh laporan laba rugi. Contohnya yaitu salah menempatkan aset lancar sebagai aset tetap. Lalu yang ketujuh adalah kesalahan laporan laba rugi, yaitu kesalahan yang terkait dengan pengklasifikasian pendapatan atau beban, seperti salah mencatat pendapatan sebagai beban operasional. Kesalahan ini tidak mempengaruhi neraca keuangan atau laba bersih secara keseluruhan. Lalu yang kedelapan adalah kesalahan gabungan, yaitu kesalahan yang akan berdampak di dalam neraca dan laporan laba rugi. Kesalahan gabungan sendiri dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah counterbalancing error atau pengimbang, yaitu kesalahan yang otomatis terimbangi dalam dua periode. Contohnya adalah lupa mencatat utang gaji pada akhir periode. Lalu yang kesalahan gabungan yang kedua adalah non-counterbalancing error atau non-pengimbang, yaitu kesalahan yang tidak terimbangi dalam dua periode seperti tidak mencatat aset tetap yang seharusnya dikapitalisasi. Adapun untuk proses koreksinya, ketika buku sudah ditutup, maka koreksi harus dilakukan melalui penyesuaian saldo awal laba ditahan. Lalu ketika buku sudah belum ditutup, maka koreksi akan dilakukan dengan membuat entry ke akun yang relevan di periode yang berjalan. Kesalahan signifikan harus selalu dikoreksi untuk menjaga keandalan dan akurasi laporan keuangan perusahaan. Pada slide sebelumnya, kita telah membahas terkait perubahan akuntansi. Nah, dalam pembahasan tersebut terdapat istilah-istilah penting terkait perubahan akuntansi, di mana di antara lainnya yaitu yang pertama ada kebijakan akuntansi, yang merupakan prinsip, dasar, konvensi, aturan, dan praktik khusus yang diterapkan oleh suatu entitas dalam menyiapkan dan menyajikan laporan keuangan. Lalu yang kedua, ada perubahan estimasi akuntansi, yang merupakan penyesuaian jumlah tercatat aset atau liabilitas atau jumlah konsumsi berkala aset yang dihasilkan dari penilaian status aset dan liabilitas saat ini, dan manfaat serta kewajiban masa depan yang diharapkan terkait dengan aset dan liabilitas. Perubahan estimasi akuntansi dihasilkan dari informasi baru atau perkembangan baru dan karenanya bukan merupakan koreksi kesalahan. Lalu yang ketiga, ada dampak langsung dari perubahan kebijakan akuntansi, yang merupakan perubahan yang diakui dalam aset atau kewajiban yang diperlukan untuk melakukan kebijakan akuntansi. Lalu yang keempat, ada dampak tidak langsung dari perubahan kebijakan akuntansi. Setiap perubahan arus kas entitas saat ini atau di masa yang mendatang yang diakibatkan oleh perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan secara retrospektif. Lalu yang kelima, ada penerapan retrospektif. Penerapan retrospektif menerapkan kebijakan akuntansi baru pada transaksi, peristiwa lain, dan kondisi seolah-olah kebijakan tersebut sudah diterapkan sejak lama. Nah, yang keenam, ada penyajian ulang retrospektif. Dengan memperbaiki pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan jumlah elemen laporan keuangan seolah-olah kesalahan periode sebelumnya tidak pernah terjadi. Next. Selanjutnya ada kesalahan, di mana kelalaian dan kesalahan penyajian dalam laporan keuangan entitas untuk satu atau beberapa periode sebelumnya yang timbul dari kegagalan penggunaan atau penyalahgunaan informasi yang secara representasional yang tepat
Yang pertama, tersedia ketika laporan keuangan untuk periode tersebut diotorisasi untuk diterbitkan. Lalu yang kedua, secara wajar dapat diharapkan telah diperoleh dan diperhitungkan dalam penyusunan. Dan penyajian laporan keuangan tersebut, kesalahan tersebut mencakup dampak kesalahan matematika, kesalahan dalam menerapkan kebijakan akuntansi, kesalahan atau kesalahan penafsiran fakta, dan penipuan. Lalu yang selanjutnya adalah tidak praktis, di mana penerapan suatu persyaratan tidak praktis jika entitas tidak dapat menerapkannya setelah melakukan segala upaya yang wajar untuk melakukannya. Untuk periode sebelumnya tertentu, tidak praktis untuk menerapkan perubahan kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali secara retrospektif untuk mengoreksi kesalahan jika yang pertama, dampak penerapan secara retrospektif atau penyajian kembali secara retrospektif tidak dapat ditentukan. Lalu yang kedua, penerapan secara retrospektif atau penyajian kembali secara retrospektif memerlukan asumsi tentang apa yang seharusnya menjadi maksud manajemen pada periode tersebut. Lalu yang ketiga, penerapan secara retrospektif atau penyajian kembali secara retrospektif memerlukan estimasi jumlah yang signifikan dan tidak mungkin untuk melaporkan secara objektif berdasarkan estimasi tersebut. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok J. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.